Pada bulan Maret 1992 di Dili, sebuah ibu kota dari sebuah daerah bernama Timur Timur yang sekarang lebih dikenal sebagai Timur Leste. Ketika itu, Artijo Alkostar menginap di sebuah hotel, namanya Hotel Turismo. Ia nyaris jadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal. Dengan pakaian serba hitam, berpakaian ala ninja, orang ini hendak menyergap Artijo di kamarnya. Namun naas, orang ini salah tujuan. Kamar yang dituju itu bukan kamar yang disewa oleh Artijo, melainkan oleh seorang mahasiswanya di Fakultas Hukum UII. Bisa dikatakan, ini adalah percobaan pembunuhan yang gagal. Ini adalah kisah mengenai seorang yang pernah malang melintang di dunia hukum Indonesia. Ia pernah menjadi dosen, pernah menjadi pengacara, pernah menjadi hakim agung, dan terakhir ia menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Namanya Artijo Alkostar. Semasa hidupnya, Artijo dikenal tegas, tanpa kompromi dan bersih. Namanya bisa disejajarkan dengan tokoh lain, Hugeng, Adnan Buyung Nasution, bahkan Yap Thiam Hien. Oke, tapi sebentar. Ada pertanyaan yang sebenarnya perlu untuk dijawab terlebih dahulu. Apa perlunya kita mengenal nama ini? Artijo Alkostar. Apa untungnya? Untuk apa? Kata kuncinya adalah tokoh dan contoh. Kita perlu sadar dan memahami serta mengetahui bahwa di Indonesia ada beberapa tokoh panutan yang bisa dijadikan bahan untuk diceritakan. Cerita tentang kebenaran, keadilan, kegigihan, dan keberanian dalam melawan sesuatu yang dianggap tidak benar. Dan salah satunya ada dalam diri almarhum Artijo Alkostar. Kehidupan penting Artijo terbagi menjadi 3 bagian, di mana pada masing-masing bagian akan memunculkan berbagai peristiwa yang kelak akan membentuk sikap dan pribadinya. Pertama, masa kanak-kanak. Kedua, masa di mana ia datang ke Jogja untuk menimba ilmu. Ketiga, di mana ia bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang menghantarkannya untuk duduk menjadi seorang hakim agung. Artijo dilahirkan dari rahim seorang perempuan bernama Mikahib pada 22 Mei 1948. Lahir di Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ayahnya berprofesi sebagai opas bernama Durah. Opas secara harfiah berarti penjaga. Ayah Artijo kebetulan sehari-hari menjaga pabrik gula yang letaknya tak jauh dari tempat tinggalnya. Artijo sendiri adalah sulung dari 5 bersaudara. Artijo kecil menyukai permainan yang cenderung keras. Ia terbiasa bermain pencak silat, karapan sapi, dan punya tipikal untuk memimpin teman sebayanya. Ia senang sekali ketika teman-temannya mendaulatnya untuk menjadi seorang polisi. Sayangnya, Artijo kecil suka bolos sekolah. Hal ini menimbulkan kegalauan pada kedua orang tuanya. Sementara mereka berharap Artijo untuk rajin sekolah, tetapi pada kenyataannya, harapan ini seolah bertepuk sebelah tangan. Durah, ayah Artijo lantas membuat sebuah skenario. Tujuannya agar Artijo kecil tidak lagi bolos dan lebih fokus untuk sekolah. Durah lantas menghubungi kawan karibnya yang seorang polisi. Dan singkat cerita, atas permintaan Durah, polisi itu pura-pura datang ke rumah dan menangkap Artijo. Alasan penangkapan itu karena Artijo sering bolos. Artijo kecil pun bingung. Ia takut, apalagi kemudian ia dibawa ke polsek untuk diinapkan beberapa malam. Pada fase ini, Artijo kemudian berubah. Ia menjadi lebih rajin datang ke sekolah dan kembali bergabung dengan teman sebayanya untuk menuntut ilmu. Pengalamannya diinapkan beberapa hari di polsek benar-benar membekas di hatinya.